1231. Tan Yun melintas dari mayat yang jatuh. Tiba-tiba, makhluk abadi tingkat 9 di negeri dongeng, Bai Zhang pergi, tengkoraknya ditusuk oleh pedang Tan Yun. Tan Yun dimusnahkan oleh Tan Yun sebelum hukumannya lolos dari kolam spiritual dan jiwa peri tidak luput dari pikirannya. Mayat yang kepalanya ditusuk oleh pedang ilahi Hongmeng, jatuh ke dalam kehampaan. Tidak membantu. Petik 2. Jeritan itu tiba-tiba berhenti, tetapi itu adalah makhluk abadi tingkat 9 bernama Hukuman di Negeri Ajaib, yang tertusuk oleh pedang Tan Yun. Mayat-mayat itu disemprot dengan darah dan jatuh dari kehampaan. Dalam sekejap mata, 27 abadi yang dihukum oleh tingkat ke-9 negeri dongeng dibantai oleh Tan Yun, tanpa kehidupan yang tersisa. 27 mayat, ketika mereka jatuh di medan perang yang lebih rendah, menderita serangan balasan dari medan perang dan berubah menjadi awan kabut darah, tanpa tulang yang tersisa. Memanggil. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang menebas ke arah belakang leher Tan Yun. Ketika Tan Yun menghindar dengan tergesa-gesa, rambut yang terbang itu dipotong oleh cahaya pedang. Tapi Sun Chen membunuh di belakang Tan Yun. Boom, boom. Ketika kekosongan runtuh satu demi satu, 13 abadi lainnya dari urutan ke-10 hukuman negeri dongeng membebaskan diri dari belenggu gelombang ruang, sekali lagi memegang senjata abadi, dan membunuh Tan Yun. Jika kamu ingin membunuh Lao Su, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya. Tan Yun tiba-tiba berteriak, waktu mengalir deras. Tiba-tiba, di hamparan kehampaan yang luas, kekuatan yang memusnahkan segalanya jatuh dari langit dan menyelimuti ke-14 Sun Chen. Segera setelah itu, semburan waktu sekitar 1000 sen, dengan kekosongan yang hancur, seperti air terjun yang jatuh dari langit, menelan 14 orang Tan Yun dan Sun Chen. 14 Sun Chen, di bawah arus waktu, kulit di dahi, wajah, dan bahkan seluruh tubuh mereka dengan cepat retak. Meskipun mengerikan, mereka tidak terluka parah. Sun Chen berteriak tak percaya, Tan Yun, kamu adalah level 1 di negeri dongeng hukuman, dan kekuatan waktu yang dilepaskan akan 3 poin lebih kuat dariku. Setelah teriakan itu, Sun Chen dengan tegas berkata kepada 13 orang lainnya, kekuatan waktu Tan Yun sangat mampu memusnahkan, kita tidak bisa tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, kita akan melakukan pertarungan cepat dan membunuhnya. Ini baik, bunuh dia, bunuh dia. 13 orang tanpa tubuh lengkap, dan Sun Chen seperti ikan melompati gerbang naga, pergi ke hulu dari arus waktu, dan membunuh ke arah Tan Yun. Tan Yun memiliki ekspresi serius, melonjak ke udara dalam semburan waktu, dia tiba-tiba berhenti dan meraung di dalam hatinya, teknik pembunuhan ilahi Hongmeng 7 Meridian. Dalam sekejap, 7 kekuatan abadi yang menghukum, yaitu, emas, kayu, air, api, bumi, angin, dan guntur, mengalir dari tubuh Tan Yun ke pembunuh Dewa Hongmeng di tangan kanannya. Menusuk. Tan Yun tampak garang, memegang pedang di tangan kanannya, dan membanting pedang ke-14 Sun Chen yang membubung ke langit dalam derasnya waktu. Merayu. Tan Yun mengayunkan pedangnya. Segera, sepertinya ada banyak hantu yang mendesis dalam semburan waktu. Dalam sekejap, cahaya pedang menyilaukan yang panjangnya 10.000 meter dan berisi kekuatan 7 hukuman abadi, menghantam 14 orang di bawah. Merasakan cahaya pedang 7 Vena jatuh di langit, ke-14 Sun Chen sangat ketakutan. Mereka tidak takut dengan kekuatan pedang ini, tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa selain kualifikasi atribut waktu dan ruang, Tan Yun juga memiliki 7 jenis kualifikasi pada saat yang sama. Tan Yun, siapa kamu sebenarnya? Kamu memiliki 9 kualifikasi. Setelah Sun Chen berteriak, matanya menunjukkan cahaya yang ganas dan berkata, bahkan jika kamu memilikinya, bagaimana dengan itu? Kamu mati hari ini. Kamu naik bukuku dulu. Sun Chen memiliki firasat buruk secara spontan. Mengikuti perintahnya, 13 abadi dari urutan ke-10 negeri peri hukuman meraung dan melambaikan lampu pedang, dan bayangan tombak, memotongnya ke arah langit di atas kepala mereka. Wanzhang Jianmang meledak. Sun Chen berada di bawah 13 orang, dengan ekspresi tegas, membuat pukulan terkuat. Boom, boom, boom. Di tengah suara gemuruh, semua serangan dari 13 orang runtuh di bawah cahaya pedang 7 Vena Tan Yun, dan mereka tersebar di udara. Di sisi lain, cahaya pedang 7 Vena Tan Yun hanya redup selama beberapa menit, dan itu masih ditebang dari semburan waktu. Sial, kamu sebenarnya lebih kuat dari kami bertiga, hukuman tingkat pertama di negeri dongeng.
Saya tidak menerima, saya tidak menerimanya. Oh tidak, membantu. Petik 2. Di tengah kepanikan dan ratapan putus asa dari 13 orang, cahaya pedang 7 denyut itu langsung menelan 8 dari mereka. Boom, boom. Tubuh 8 orang langsung berubah menjadi awan kabut darah, tanpa tulang yang tersisa. Wow, engah. Dari 5 orang lainnya, 3 dari mereka dipotong kakinya dan jatuh ke dalam kehampaan, hanya 2 yang melarikan diri karena panik. Pada saat ini, cahaya pedang 7 Vena menghilang ke udara. Mati. Suara ketidakpedulian meresapi seluruh formasi pedang, dan Tan Yun menembak jatuh seperti meteorit, menginjak 3 abadi yang kehilangan kaki mereka berturut-turut. 3 kepala meledak seperti semangka. Tan Yun memandang 2 orang yang melarikan diri ke kejauhan, menyeringai licik, dan suara itu mengguncang langit, mulut angin setan. Saat kata-kata Tan Yun jatuh, ada peluit yang menakjubkan dari Hong Meng Void di atas mereka berdua, seperti hantu yang menangis dan serigala yang melolong, dan seperti setan turun di langit dan bumi, suara setan menyelimuti segalanya. Buat rambut mereka berdiri terbalik. Ini, keduanya mendongak, dan ketika mereka melihat pemandangan di langit, mata mereka penuh ketakutan. Pada saat ini, di atas mereka berdua, mulut besar raksasa yang dibentuk oleh kekuatan angin muncul, seperti binatang yang menelan membuka taringnya, dan meraung ke arah mereka. Di dalam mulut Demon of Wind dengan diameter ribuan sen, bila angin tak berujung yang dipenuhi dengan kekuatan merobek segalanya, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi, menelan keduanya. Ah! Tanganku! Tidak, kakiku! Ketika keduanya berteriak, daging dan darah mereka hampir terputus oleh bila angin. Ketika mereka berdua baru saja melarikan diri dari mulut angin, Tan Yun sudah menyusul keduanya, menendang dada mereka satu demi satu. Begitu keduanya diberi janin dan jiwa peri melarikan diri dari mayat, mereka dimusnahkan oleh tinju Tan Yun. Meskipun Tan Yun menggunakan 7 meridian untuk membunuh 13 orang dan mulut angin iblis untuk membunuh 13 orang, meskipun banyak, itu hanya dilakukan dalam napas. Pada saat ini, Sun Chen dalam semburan waktu telah membuat pukulan paling kuat. Tan Yun, aku harus membunuhmu. Sementara Sun Chen meraung, tubuhnya meledak dengan kekuatan penalti waktu seperti naga, memecah aliran waktu seperti air terjun. Tiba-tiba, Sun Chen menembakkan 8 pedang abadi dengan atribut waktu dari tengah alisnya. Bersama dengan pedang terbang di tangannya, mereka naik ke langit, bersila di atas kepalanya. Engah! Tiba-tiba, Sun Chen menyemburkan seteguk darah, dan seluruh kepalanya diselimuti oleh api berkabut. Tan Yun mencibir, apakah menurutmu membakar jiwa peri untuk meningkatkan kekuatan adalah lawan Lao Su? Sudah kubilang, aku meminta tuanmu untuk tidak memprovokasiku, tetapi dia mengirim 50 darimu untuk membunuhku. Hari ini aku akan membunuhmu lebih dulu, dan aku sendiri akan memenggal kepala tuanmu di hari berikutnya. Sialan Tan Yun, jangan sombong. Sun Chen, yang membakar jiwa peri, meraung dengan fitur wajah yang terdistorsi dan berdarah dari 7 lubang, saya tidak takut menjadi negeri dongeng hukuman tingkat ke-11 yang kuat, saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Pedang menghancurkan langit, 9 pedang membantai yang abadi. Tangan Sun Chen mengeluarkan lintasan misterius dari dadanya, dan kemudian tangannya tiba-tiba meluncur ke arah pedang peri 9 tangan yang melayang di atas kepalanya. Ledakan. Tiba-tiba, napas yang meletus dari pedang terbang 9 tangan menyebabkan seluruh Void Hong Meng di arai pedang ilahi Hong Meng Tu benar-benar runtuh. Membunuh. Teriakan keras dimuntahkan dari mulut Sun Chen, yang wajahnya seperti hantu, dan kemudian pedang abadi 9 tangan menembakkan sekelompok lampu pedang dari kehampaan. Menusuk. Kekosongan itu benar-benar hancur, dan 9 sinar cahaya pedang dari kekuatan hukuman abadi berada dalam garis lurus, dan pada kecepatan yang tidak bisa ditandingi Tan Yun, itu mengikuti Tan Yun. 9 berkas cahaya pedang mengunci Tan Yun dengan kuat, memberi Tan Yun perasaan yang tak terelakkan. Merasakan aura tirani dari 9 berkas cahaya pedang, ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan periode ke-10 dari Punishment Wonderland, tetapi di hadapan Sun Chen, yang sekarang sebanding dengan Punishment Wonderland Orde ke-11, Tan Yun tidak sepenuhnya percaya diri. Setelah ragu sejenak, Tan Yun membuat taruhan putus asa dan berkata dengan tajam, perang. Kata, perang, mengandung keinginan Tan Yun untuk maju dengan berani, dan menjelaskan keinginan Tan Yun untuk tidak pernah mundur dari perang. Hong Meng Killing God Sword Art Hong Meng Killing God.
Tan Yun tidak ragu untuk menggunakan kekuatan magis paling kuat di seni Excalibur Hongmeng. Segera, emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya di tubuhnya melonjak keluar dari 11 kekuatan brilian menghukum abadi, dan dengan panik membanjiri pedang Hongmeng di tangannya, tangan kanan. Bagaimana ini mungkin? Ketika Sun Chen melihat bahwa Tan Yun benar-benar memiliki 11 bakat pada saat yang sama, lautan badai muncul di hatinya. Membunuh. Tan Yun membanting pedang ke 9 balok pedang yang mengikuti di kekosongan yang runtuh. Om, merayu. Boom. Tiba-tiba, ruang gelap gulita tampak menangis, langit tampak bergetar, dan di dalam pedang pembunuh ilahi Hongmeng tiba-tiba meledak bayangan pedang Hongmeng yang panjang dan halus. Bayangan pedang Hongmeng yang tampaknya biasa ini memberikan firasat buruk kepada Sun Chen yang berdiri di udara di bawah Tan Yun. Detik berikutnya, Hongmeng Jianying menukik ke bawah, membombardir dengan cahaya pedang dari ledakan waktu pertama dan kekuatan hukuman abadi. Ledakan. Di tengah suara keras, pertama kali cahaya pedang dari kekuatan hukuman keabadian pecah dalam serangan bayangan pedang Hongmeng. Murid Tan Yun menyusut, dan dia terkejut, tetapi melihat Hongmeng Sword Shadow sedikit memudar. Bum 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 bum. Segera setelah 7 suara keras, bayangan pedang Hongmeng telah melipat gandakan kekuatannya dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, tetapi itu runtuh setelah menghancurkan sinar cahaya pedang ke-8 berturut-turut. Memanggil. Pada saat ini, sinar ke-9 Sun Chen dari kekuatan hukuman abadi waktu adalah cahaya pedang, dengan potongan-potongan kosong yang terkoyak, ditelan ke arah Tan Yun yang sudah terlambat untuk menghindar. Hahaha, meskipun Tan Yun adalah orang yang ingin aku bunuh, aku masih mengagumi kekuatanmu. Sun Chen, yang berdarah dari 7 lubang, menahan reaksi yang dibawa oleh pembakaran jiwa peri, dan tersenyum penuh semangat. Tan Yun, Sun Chen ku benar-benar sangat bersemangat ketika dia berpikir untuk membunuh seorang jenius sepertimu. Hahaha. Memalingkan telinga ke Tan Yun, dia tiba-tiba menekan tangan kirinya ke arah kekosongan di bawah. Segera, nyala es besar ribuan kaki berubah menjadi gunung es biru es dari kehampaan. Bang! Wow! Setelah gunung es setinggi ribuan kaki itu langsung dikalahkan oleh Wanzang Jianmang, Wanzang Jianmang menelan lagi ke arah Tan Yun. Tanah Hongmeng. Dalam sekejap, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 400 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna coklat, seperti raksasa coklat. Saat Tan Yun melangkah ke negeri dongeng hukuman, tubuh Tuan Hongmengnya telah meningkat dari puncak tubuh api Hongmeng tingkat 10 ke tahap awal tubuh tanah Hongmeng tingkat 11. Perubahan mendadak Tan Yun, Sun Cheng melihat di matanya, seluruh hatinya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Dalam kognisinya, meskipun ada banyak latihan tingkat menengah di dunia abadi, tubuh abadi paling banyak mencapai 100 zang setelah kultivasi. Tapi Tan Yun benar-benar melonjak hingga 400 kaki, bagaimana mungkin dia tidak ngeri? Selama kengerian, matanya mengungkapkan kegembiraan yang ekstrim. Melihat Tan Yun, sepasang mata bersinar dengan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Tan Yun, selama kamu berlatih latihanmu, formasi pedang, bagaimana dengan latihan fisik katakan padaku, aku akan membiarkanmu tidak mati. Petik 2. Tan Yun menutup telinganya, melemparkan pedang Excalibur Hongmeng di tangannya, dan Sen meraung, besar. Berdengung. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, pedang pembunuh ilahi Hongmeng tiba-tiba melonjak ke ketinggian yang sangat tinggi, menghalangi Tan Yun. Tan Yun menukik ke bawah, mendorong sepasang telapak tangan raksasa di gagangnya. Pada saat ini, sinar pedang terakhir Sun Chen dipotong di gagang pedang pembunuh ilahi Hongmeng. Ledakan. Dengan suara keras dan memekakkan telinga, cahaya pedang runtuh. Setelah Wanzang Jianmang menghilang, dampak yang sangat kuat itu menebas Excalibur Hongmeng. Mengaum. Tiba-tiba, Tan Yun meraung kesakitan, dan tangan raksasanya yang mendorong bilahnya hancur oleh dampak pedang pembunuh ilahi Hongmeng. Kaca, kaca. Dalam darah yang pecah dan potongan daging yang beterbangan, pedang Excalibur Hongmeng terbalik meledakkan lengan dan tulang Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, pedang Excalibur Hongmeng mengenai dada Tan Yun. Retakan, engah. Dalam suara tulang yang melumpuhkan, beberapa tulang rusuk di dada Tan Yun patah, dan tubuhnya yang 400 zang menyemburkan darah sambil jatuh ke bawah. Pada saat ini, Tan Yun, yang kehilangan lengannya, merasa seolah-olah organ dalamnya telah bergeser,
kepalanya jatuh ke dalam kekosongan sementara, dan dia merasa seolah-olah seluruh sosok itu tenggelam ke laut dalam. Ketika tubuh seperti gunung Tan Yun jatuh, aliran darah menyembur keluar dari telinga, hidung, dan mulutnya, yang sangat menyedihkan. Saat Tan Yun hampir kehilangan kesadaran, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu menghilang ke udara tanpa kendalinya. Bang! Ada suara tumpul dan keras, seperti meteorit coklat besar. Tan Yun menabrak lembah dengan keras, dan batu di bawahnya ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Tan Yun berbaring di atas batu, tubuhnya berkedut tak terkendali, darah yang memancar dari mulutnya bocor ke tubuh batu di sepanjang celah-celah di batu. Sun Chen di atas lembah tidak langsung menyerang Tan Yun. Karena dia membakar jiwa abadi sebelumnya, pada saat ini dia mendapat reaksi yang sangat kuat. Dia bernapas dengan cepat, wajahnya pucat, lubangnya berdarah, dan dia gemetar. Dia melepaskan kesadaran abadi yang menyelimuti Tan Yun, dan ketika dia menemukan bahwa Tan Yun masih bernafas, dia mengertakkan gigi dan terbang dengan terhuyung-huyung di samping Tan Yun. Tan Yun, katakan padaku latihanmu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Sun Chen berkata dengan lemah. Aku hitung sampai 3, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sekarang. Sun Chen berkata dengan suara lemah, 1, 2, 3. Ketika Sun Chen menebas leher Tan Yun dengan pedang, suara lemah Tan Yun terdengar di telinganya. Kera iblis yang sedang berkultivasi di lantai 2 aula abadi ruang waktu biji master, tolong tuan. Duduk bersila, kera iblis pembunuh surga tiba-tiba membuka matanya dan menghilang dari ruang pelatihan. Detik berikutnya, memegang tongkat hitam, dia muncul dari samping Tan Yun. Melihat kemunculan tiba-tiba kera iblis pembunuh surga tingkat 10, Sun Chen terkejut, dan kemudian mencibir, Tan Yun, tidak peduli seberapa parah aku terluka, aku masih bisa menghancurkan kera iblis yang belum menjadi peri. Dalam pandangan Sun Chen, dengan cedera gentingnya saat ini, selama peri tier 2 atau bahkan tier 1 punishment fairyland dapat membunuhnya. Dia juga mengakui bahwa jika kera iblis tingkat 10 ini memiliki kekuatan tingkat pertama dari binatang peri, dia juga bisa membunuh dirinya sendiri. Tetapi untuk kera iblis tingkat 10 yang belum menjadi peri, dia tidak peduli, sama sekali. Pergi ke neraka. Sun Chen, yang berdarah dari Qi Qiao, menebas kera iblis dengan pedangnya. Kau yang mati, bukan aku. Kekuatan sihir hitam di kera iblis pembunuh langit menyembur keluar, dan dia menghancurkan pedang dengan tongkatnya. Kapan? Di tengah percikan api, setelah kera setan Sky Killer menghancurkan pedang terbang dengan satu tongkat, yang membuat Sun Chen ngeri, dia terluka parah hampir tidak dapat memegang pedang terbang. Tidak, kera iblis ini memiliki kemampuan untuk melompati level untuk menantang binatang peri tingkat 1. Aku harus membunuh Tan Yun dan lari untuk hidupku. Setelah Sun Chen mengambil keputusan, dia menghilang dari batu dan muncul di samping Tan Yun, memegang pedang ke tenggorokan Tan Yun. Kapan? Di tengah suara emas dan besi, pembunuh iblis lebih cepat, dan sekali lagi mengenai ujung leher San Xiang Tan Yun, menyebabkan pedang terbang menembus celah di batu di samping Tan Yun. Tuan, bagaimana lukamu? Setelah Sky Killer bertanya, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 900 meter, dan tongkat hitam di tangannya melonjak hingga 1000 meter. Tan Yun, kali ini kamu meramal. Lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Penting bagi Sun Chen untuk menyelamatkan hidupnya, jadi dia naik ke langit tanpa ragu-ragu, mengorbankan perahu abadi, dan ingin menangkap perahu abadi dan melarikan diri. Kera tua, kata Tan Yun dengan suara yang tidak terdengar, tinggalkan aku sendiri, kamu harus menangkapnya. Mendengar ini, kera pembunuh surga mengangguk berat dan bergegas ke langit. Itu tidak mengenai Sun Chen dengan tongkat, tetapi menerbangkan Xianzu dengan tongkat. Tidak, Sun Chen mengucapkan suara lemah melihat perahu abadi yang hancur. Pada saat ini, dia memegang tongkat di tangan kanannya dan tiba-tiba membuka tangan kirinya, memegang Sun Chen di telapak tangannya seperti kilat. Ada kegelapan di depan mata Sun Chen di telapak tangannya, dan kemudian dia merasakan telapak raksasa Sky Killer AP menyusut dan menindasnya. Tidak, jangan bunuh aku. Kaca, kaca. Sementara Sun Chen berteriak, kedua tulang bahunya dihancurkan oleh kera iblis pembunuh surga. Dia memohon belas kasihan, tetapi dia sangat tidak mau, muntah darah karena depresi. Tingkat ke-10 dari Punishment Wonderland, tetapi dia memiliki diri yang melompati dan menantang tingkat ke-11 dari Punishment Wonderland. Tapi sekarang, dia tidak hanya tidak membunuh tier 1 Punishment Wonderland Tan Yun,
Tetapi dia juga dipegang di telapak tangannya oleh kera monster ini yang belum menjadi binatang peri. Aku harus hidup, dan kemudian membalas dendam. Sun Chen diam-diam berpikir di sini, dan kemudian memohon belas kasihan, Tan Yun, jangan biarkan itu membunuhku. Selama aku tidak membunuhku, Sun Chen-ku akan bersedia membayarmu sebagai sapi di masa depan. Juga, aku terpaksa membunuhmu dengan membawa seseorang untuk membunuhmu. Itu diperintahkan oleh Miao Jincheng. Jika kami tidak membunuhmu, Miao Jincheng tidak akan membiarkanku pergi. Tolong jangan biarkan itu membunuhku, aku tidak bisa menahan diri, kumohon. Tan Yun, yang terbaring di tanah, menutup telinga. Setelah istirahat sejenak dan mendapatkan kembali kekuatan, dia mengorbankan istana abadi ruang waktu master tertinggi dalam satu pikiran. Kemudian Tan Yun menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan berdiri, dan dengan gemetar memasuki lantai pertama aula peri. Kemudian Tan Yun menutup pintu kuil dan duduk bersila untuk memulihkan lukanya. Sejauh ini dia belum memberitahu istrinya di lantai 3 istana abadi tentang cederanya. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit dan penderitaan di hatinya, dia dapat menanggungnya, dan dia tidak akan membiarkan ketujuh istri berbagi. Dia tahu bahwa putri ketujuh Su Bing akan merasa lebih sedih ketika dia melihatnya sekarang. Tan Yun menghabiskan 5 hari di aula peri di lantai pertama. Lengannya yang hilang telah tumbuh lagi, dan tulang rusuk yang patah di dadanya telah pulih seperti sebelumnya. 5 hari telah berlalu di aula peri, dan waktu di luar hanya berlalu kurang dari sesaat. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, bangkit, memikirkan pertarungan sebelumnya, sedikit berlama-lama. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, setelah semangat 11 pedang Excalibur Magnificent saya bangun, saya akan menggunakan arai pedang Magnificent. Pada saat itu, arai pedang Magnificent akan memperoleh kekuatan magis yang lebih kuat daripada jurang kematian dan air pasang dari luar angkasa. Jika aku bertemu pria kuat seperti Sun Chen lagi, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah itu, Tan Yun membuka aula peri, melangkah keluar, dan mengambil aula peri ke telinganya, dan kemudian memasukkan 11 pedang suci Hongmeng ke dalam kolam roh, membiarkan pedang melahap kekuatan surgawi dalam roh mereka. Kolam, nantikan arwah-arwah segera bangun. Kera tua, kamu kembali untuk mundur dan berlatih, perintah Tan Yun. Bawahan mengikuti perintah mereka. Kera iblis pembunuh surga melemparkan Sun Chen di telapak tangan kirinya ke lembah, lalu berubah menjadi cahaya hitam, dan menembus ke ruang peri ruang waktu master di telinga Tan Yun. Retakan. Tan Yun memukul lutut kiri Sun Chen, apakah kamu tidak sombong? Tidakkah kamu ingin membunuhku? Mata Sun Chen sangat menyakitkan sehingga air mata keluar dari matanya, dan matanya ngeri, Tan Yun jangan bunuh aku, tolong, aku benar-benar tidak ingin mati. Kak, Tan Yun mencibir, dan menghancurkan kaki kanan Sun Chen dengan satu kaki. Kamu tidak ingin mati. Haha, apakah kamu bertanya padaku apakah aku ingin mati ketika kamu memimpin seseorang untuk membunuhku? Setelah berbicara, Tan Yun tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Sun Chen, jadi dia menggunakan murid sucinya, matanya bersinar dengan lampu merah misterius, dan menatap Sun Chen. Karena jiwa peri Tan Yun sama kuatnya dengan hukuman tingkat ketujuh di negeri ajaib, dia dapat dengan mudah mengendalikan makhluk abadi dari hukuman tingkat ketujuh di negeri ajaib. Karena itu, jika Sun Chen tidak terluka parah, Tan Yun tidak bisa mengendalikan Sun Chen sama sekali. Tapi sekarang wajar untuk mengendalikan pikiran Sun Chen dengan mudah. Tan Yun menatap Chen, yang tampak lesu, dan bertanya, katakan padaku, Tuanmu Miao Jincheng, selain memiliki seorang putra yang merupakan putra jangka panjang, apakah Anda memiliki latar belakang lain? Sun Chen berkata dengan jujur, iya. Latar belakang apa? Tan Yunjian sedikit mengernyit. Sun Chen menjawab, Tuan kami adalah putra angkat dari Wakil Presiden Persekutuan Alkimia. Kekuatan yang mana Persekutuan Alkimia? Di mana itu? Tanya Tan Yun. Sun Chen berkata dengan ekspresi membosankan, Persekutuan Alkimia berada tepat di bawah rumah penguasa kota dan terletak di pusat kota Suanyuan Xiancheng. Persekutuan Alkimia. Tan Yun mengerutkan kening, tanpa diduga latar belakang Miao Jincheng begitu dalam. Tan Yun ingin kembali kali ini dan menghancurkan paviliun Subaosian. Tampaknya Miao Jincheng tidak dapat dipindahkan untuk saat ini, agar tidak membuat marah Wakil Presiden Persekutuan Alkimia. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan bertanya, karena ada Guild Pemurnian Pil, apakah ada Guild Pemurnian Jimat, dan Guild Formasi Pemurnian?
Iya, Sun Chen berkata dengan jujur. Semua di pusat kota, tanya Tan Yun. Iya, Sun Chen menjawab. Mendengar ini, mata Tan Yun Sing berkedip, dan dia berpikir dalam hati, Miao Jincheng ingin dia mati cepat atau lambat. Jika ini menyinggung wakil presiden persekutuan alkimia, maka saya harus berada di guild lain sebelum menghancurkan Miao Jincheng. Sebuah tempat. Memikirkan hal ini, Tan Yun menamparkan kepala Sun Chen dengan telapak tangan. Kemudian, setelah menyingkirkan semua rampasan, dia mengendarai perahu abadi kelas atas Sun Chen dan melaju keluar kota dengan kecepatan tinggi. 1,5 hari kemudian, di awal siang, Chu Xiaoxia, yang selalu cemas, merasa lega setelah melihat kembalinya Tan Yun dalam keadaan utuh. Bos, tidak apa-apa jika Anda kembali. Anda tidak tahu. Saya telah hidup seperti setahun dalam 3 hari terakhir. Saya khawatir Anda akan mengalami kecelakaan. Chu Xiao berkata dengan suara rendah, semua orang telah menyelesaikannya. Yah, semuanya terpecahkan. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Bos, wilayah apa orang-orang itu? Chu Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun berkata, 36 hukuman ada di tingkat 9 di negeri ajaib, dan 14 di tingkat 10 di negeri ajaib. Mendengar ini, Chu Xiaoxia terkejut, dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Dia tahu bahwa bosnya sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia begitu kuat. Setelah keterkejutan, Chu Xiaoxiao berkata dengan cemas, Bos, Anda membunuh begitu banyak orang seperti Miao Jincheng, adik laki-laki saya khawatir dia tidak akan membiarkannya pergi. Mata Tan Yun Sing berkedip, dan nadanya mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jangan khawatir, Miao Jincheng tidak akan mengirim siapapun untuk melakukannya padaku untuk saat ini. Mengapa? Chu Xiao bingung. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan dia berkata dengan ringan, pikirkan tentang itu. Ketika Miao Jincheng menemukan bahwa dia telah mengirim begitu banyak orang kuat, tetapi mereka semua mati, apa yang akan dia pikirkan? Chu Xiaozai tiba-tiba berkata, bos itu bijaksana. Jika saya adalah Miao Jincheng, saya pasti akan merasa bahwa bukan bos yang membunuh 50 orang itu sendiri, tetapi Anda memiliki latar belakang. Sampai dia belum mengetahui latar belakangmu, dia pasti tidak berani melakukan langkah lain. Tan Yun memandang Chu Xiaoxiao dengan persetujuan. Dan berkata, kamu benar, tetapi dia akan menyelidikinya cepat atau lambat. Kami tidak memiliki latar belakang, tetapi sebelum itu, kami masih harus melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Apa masalahnya? Chu Xiaoshu bertanya. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, 32 jenis biji yang saya biarkan orang milik saya pada awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk memperbaiki tungku alkimia, tetapi sekarang saya telah berubah pikiran. Saya tidak memperbaiki tungku alkimia. Setelah biji ditambang, saya secara pribadi akan memperbaiki menara peri ruang waktu master untuk kita semua berlatih. Adapun tungku alkimia, hehe, biarkan Miao Jincheng meminjamkannya kepada kita. Mendengar ini, Chu Xiao terkejut, mencari. Akankah ada yang meminjamnya? Harus. Tan Yun dengan serius berkata, pergi ke paviliun Zubaoxian, memeras Miao Jincheng. Setelah kamu pergi, ingatlah untuk bekerja sama denganku untuk berpura-pura menjadi kuat dan menggertak Miao Jincheng. Setelah mendengar ini, Chu Xiaoshu menelan ludah dengan tajam dan berseru, bos, ini adalah langkah berbahaya untukmu. Jika kita pergi, Miao Jincheng akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Tanpa menunggu kata-kata dingin Chu, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia mungkin mengirim seseorang untuk mengambil tindakan, tetapi kemungkinan ini sangat kecil. Bahkan jika dia mengirim seseorang untuk mengambil tindakan, kita mungkin tidak dapat melarikan diri. Selain itu, paviliun Zubaoxian ada di Fangxi. Jika dia ingin membunuhku, dia tidak berani terang-terangan. Tenang dan pergi. Mendengar ini, Chu Xiaoxia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, bos, selama 3 hari Anda tidak hadir, saya mendengar bahwa pria berpakaian hitam yang dibunuh oleh Anda ketika Anda memaksa kami untuk menyewakan hari itu adalah Zubao Xiangezang. Satu-satunya putra penjaga toko. Yah, aku tahu. Setelah Tan Yun menjawab, dan Chu Xiaoxia meninggalkan kota Shishutiange. Setelah 1,5 jam, paviliun Zubaoxian. Seorang rekan dari paviliun Zubaoxian buru-buru berlari keluar akordeon di lantai 12 dan berkata dengan keras, Bendahara Zhang, jika tidak baik, Tan Yun ada di sini. Tampaknya orang yang datang tidak baik. Mencicit. Ketika pintu terbuka,
Ekspresi Zhang Hongzhen berubah drastis, dan hatinya tenggelam. 3 hari yang lalu, Tuan mengirim 50 orang kuat untuk membunuh Tan Yun, bagaimana mungkin Tan Yun tidak mati? Diam-diam memikirkan hal ini, Zhang Hongyi memikirkan pembunuhan putranya oleh Tan Yun. Dia menekan kesedihan di hatinya dan bertanya, di mana Tan Yun? Bendahara Zhang, Tan Yun ada di lobi di lantai pertama sekarang. Pria itu berkata dengan jujur. Ini di paviliun Zubaoxian saya tidak percaya dia berani menjadi liar. Zhang Hongzhen berkata dengan ekspresi ganas, panggil semua orang, biarkan aku pergi dan temui dia. Kecil, patuhi perintahmu. Setelah pria itu pergi, dia memanggil 20 orang abadi dari langkah ketiga hingga ke-8 dari negeri peri hukuman di paviliun peri Zubao dan datang ke lobi di lantai pertama. Yang membuat Zhang Hongzhen marah adalah saat ini Tan Yun sedang duduk di kursi dengan kaki erlang tegak, dan Chu Xiaosha sedang menuangkan teh untuk Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun senyaman mungkin. Dia melirik Zhang Hongchen, hukuman ketujuh di negeri ajaib, dan minum teh peri sendiri. Bos Tan adalah yaksing yang sangat besar, tidakkah kamu takut tehnya akan beracun dan meracunimu sampai mati? Zhang Hongzhen berdiri di depan Tan Yun dengan sekelompok orang dengan ekspresi muram. Hehe, Tan Yun terkekeh, betapa arogan dan arogannya dia. Dia tiba-tiba bangkit, mengangkat lengan kanannya dengan gemuruh, dan menarik telapak tangan ke Zhang Hongzhen. Terjebak. Telapak tangan kanan Tan Yun menggambar lengkungan anggun di kehampaan dan menggambarnya di wajah Zhang Hongchen. Engah. Zhang Hongyi mengeluarkan seteguk darah bercampur dengan beberapa gigi, dan seluruh tubuhnya diambil 100 kaki jauhnya dan jatuh ke deretan rak. Beraninya kau mengalahkanku. Zhang Hongyi bangkit dari tanah dengan wajah memerah, dan berkata kepada 20 abadi yang dihukum di negeri dongeng, kalahkan dia. Mendengar itu, 20 abadi menatap Tan Yun dengan ngeri, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Alasan mengapa tidak ada yang berani pergi adalah karena beberapa orang abadi menyaksikan Tan Yun menghancurkan putra tunggal Zhang Hongwei malam itu. Beraninya mereka bertindak pada Tan Yun. Biarkan kamu pergi, apa yang kamu lakukan dengan linglung? Zhang Hongyi meraung. Salah satu yang abadi, mengguncang tubuhnya, Nuo berkata, Bendahara Zhang, bukan karena kita tidak ingin pergi, tetapi kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Ya, yang lain bergema. Pada saat ini, sosok Tan Yun melintas, dan dia muncul di depan Zhang Hongyi, meraih leher Zhang Hongyi dengan tangan kanannya, menamparkan wajah Zhang Hongyi dengan tamparan di tangan kirinya, dan mencibir, menurutmu apa Tan Yun? Rakyat, apakah kesemek lembut yang diremas Subao Siange Anda sesuka hati? Saya berkata malam itu, jangan memprovokasi saya, tetapi 3 hari yang lalu Anda mengirim 50 makhluk abadi untuk membunuh saya. Apa, kamu pikir ayah angkat tuanmu Zhang Hongyu adalah wakil ketua Alchemy Guild, jadi dia melanggar hukum? Beraninya kau memindahkanku Tan Yun. Pernyataan ini membuat seluruh jantung Zhang Hongji berdebar. Apakah Tan Yun memiliki latar belakang? Dan latar belakangnya lebih besar dari tuannya. Terjebak. Tan Yun menamparkan mata Zhang Hongyi dan menatap Venus. Bos Tan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat mengatakannya dengan baik. Zhang Hongzhen berkata dengan hati-hati. Pada saat ini, Chu berkata dengan nada mendominasi, Zhang Hongying, kakek Xiaosha memberitahu Anda, jika saya memberitahu Anda latar belakang bos saya, itu akan membuat Anda takut sampai mati. Apa kamu berani tidak sopan kepada bosku? Sudah kubilang, bos kita milik penguasa kota. Tanpa menunggu kata-kata dingin Chu, dia dipotong oleh Tan Yun, pilih. Latar belakang identitas saya, jangan bilang, ini perintah. Ya, aku tahu kesalahanku. Chu Xiao menjawab dengan nada sibuk. Meskipun Chu Xiao belum selesai berbicara, pesannya tentang, bos kita milik penguasa kota, benar-benar terlalu besar. Ukurannya yang besar membuat Zhang Hongzhen merasa kedinginan, dari telapak kakinya hingga ke jantung. Apa-apaan Tan Yun dari penguasa kota? Ya Tuhan, Tuan menendang pelat besi kali ini. Zhang Hongzhen diam-diam berteriak, centang untuk centang. Zhang Hongyi, yang dijepit oleh leher Tan Yun, menjadi lebih takut ketika dia memikirkannya, wajahnya pucat ketakutan, dan keringat dingin di dahinya terus menetes ke tanah. Pada saat ini, Tan Yun menyuarakan Chu Xiaosha tanpa berkata-kata, biarkan kamu bekerja sama dengan kepura-puraan, kamu berpura-pura terlalu banyak, kan? Bagaimana kamu bisa menyatukan aku dan penguasa kota?
Chu Xiaoxia terkekeh dan berkata, "Bos, saya bermaksud mengatakan bahwa Anda adalah tunangan Tuan." Dengan cara ini, Zhang Hongyi benar-benar tidak takut. Selain itu, penguasa kota adalah penguasa kota abadi Suanyuan. Dia telah memberi Zhang Hongyi 10.000 keberanian, dan dia tidak berani pergi ke penguasa kota untuk verifikasi. Tan Yun berkata dengan suara dingin, "Jangan lakukan ini, agar tidak membakar tubuhmu." Setelah Tan Yun memberi Chu Xiaoxia transmisi suara, dia menatap Zhang Hongzhen dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan, "Nama keluarga Zhang, putramu ingin membunuhku, tetapi dia dibunuh olehku. Apakah putramu salah? Atau apakah aku salah?" Zhang Hongzhen dengan gemetar berkata, "Menurut peraturan kota, putraku salah. Dia sudah mati dan tidak ada hubungannya denganmu. Yah, adil untuk mengatakan bahwa kamu mengatakan sesuatu yang manusiawi." Tan Yun berkata, dan ketika tangan kanannya mengendur, Zhang Hongchen lumpuh ketakutan. Tan Yun masih dengan arogan berbalik, duduk di kursi, dan berkata dengan dingin, "Zhang Hongyu, kamu hanya anjing Miao Jincheng, aku tidak membuatmu malu." "Di mana Miao Jincheng sekarang?" Zhang Hongyi berkata dengan cemas, "Bos Tan, tuanku pergi ke persekutuan alkimia untuk menemukan ayah angkatnya 3 hari yang lalu untuk menangani sesuatu. Dia belum kembali." Tanpa menunggu kata-kata Zhang Hongyi, ada tawa hangat di luar pintu. "Hongyi, bagaimana saya mengirim seseorang ke Tiange kota Sishu untuk menangani sesuatu?" Kemudian, Miao Jincheng, yang berusia sekitar 60 tahun dan memiliki perut besar, berjalan ke lobi di lantai pertama sambil tersenyum. Miao Jincheng melirik Tan Yun dan Chu Xiaoshu yang tidak dikenal di depannya, lalu mengerutkan kening, menatap Zhang Hongwei dengan hidung biru dan wajah bengkak, dan bertanya, "Ada apa?" Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Zhang Hongzhen dengan cemas menyampaikan kepada Miao Jincheng, "Tuan, pemuda berjubah ungu itu adalah Tan Yun. Jangan bersemangat, biarkan bawahanmu selesai berbicara." Mendengar ini, Miao Jincheng berbicara tanpa menunjukkan ekspresinya, "Katakan, ada apa?" Zhang Hongyi berkata dengan suara gemetar, "Tuan, Tan Yun ini memiliki banyak latar belakang. Dia sama sekali tidak takut dengan latar belakang Anda. Pengikutnya, Chu Chisao, hampir merindukan latar belakang Tan Yun." Meskipun dia belum selesai berbicara, bawahannya sudah tahu bahwa latar belakang Tan Yun adalah penguasa kota. Setelah mendengar ini, tubuh tua Miao Jincheng tiba-tiba bergetar dan menelan ludahnya. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, "Ternyata tamu terhormat yang datang ke pintu dan tidak sopan. Bos Tan, silakan duduk." Pada saat ini, Miao Jin selesai berbicara, seolah memikirkan sesuatu, memandang Tan Yun, dan buru-buru berkata, "Bos Tan, 3 hari yang lalu, saya mengirim bawahan saya untuk mengundang Anda untuk datang. Anda akhirnya di sini sekarang. Ini membuatku Zubao Xiange Pengsuan sangat brilian." Tan Yun memandang Miao Jincheng dari level 7 Punishment Wonderland, dan berkata dengan nada tinggi, "Tes gading, Bos Miao, kamu benar-benar fasih." Terjebak. Dengan mengatakan itu, Tan Yun melangkah maju, melambaikan tangannya ke wajah Miao Jincheng, dan berkata dengan tajam, "Apakah kamu berani mengambil toko yang saya cari? Itu saja, aku berani memerintahkan 50 orang untuk membunuh Lao Su. Kamu, babi gendut, jangan gunakan otakmu untuk memikirkannya. Jika kamu berpikir ada ayah angkat, kamu berani menghancurkan Tai Sui. Percaya atau tidak, dengan kata-kata dari Lao Su, ayah angkatmu harus keluar dari Alchemy Guild." Setelah itu, Tan Yun meraih Miao Jincheng dengan satu tangan dan mencibir, "Ayo pergi, bawa aku ke persekutuan alkimia. Aku curiga ayah angkatmu ingin membunuhku, jadi aku mengatur agar kamu melakukannya." Sambil berbicara, Tan Yun menarik Miao Jincheng dan berjalan keluar dari lobi. Pada saat ini, Miao Jin menjadi tercengang. "Bos Tan, jangan impulsif. Dengarkan si kecil. Si kecil yang tidak memiliki mata tahu bahwa Taisan telah menyinggung Anda." Miao Jincheng memohon dengan getir, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan ayah angkatku." Miao Jincheng tidak bodoh. Dia mendengar dari nada bicara Tan Yun bahwa Tan Yun ingin menyingkirkan ayah angkatnya. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa masalah ini harus diubah menjadi masalah besar. Jika ayah angkat tahu bahwa dia tersinggung, orang berlatar belakang seperti Tan Yun, ayah angkat bahkan akan menghancurkan dirinya sendiri dalam kemarahan untuk melindungi dirinya sendiri. Tan Yun memandang Miao Jincheng yang untuk sementara digertak olehnya.
Dia tahu bahwa ikan telah mengambil umpan. Secara alami, Tan Yun tidak akan membawa Miao Jincheng ke persekutuan alkimia untuk menemukan ayah angkatnya. Dia berpura-pura menarik Miao Jincheng ke persekutuan alkimia, yang membuatnya semakin percaya pada dirinya sendiri. Dia adalah orang yang sangat canggung. Rumput. Chu Xiaosa maju selangkah, menamparkan wajah Miao Jincheng, dan berkata dengan mulut berbusa, "Hal tua, buta mata anjingmu, bahkan bosku ingin membunuh. Bos saya rendah hati. Pada hari itu, Anda mengirim putra Zhang Hongying untuk membawa seseorang untuk memaksa bos saya memindahkan Tiange kota Sishu. Bos saya berpikir sejenak. Karena semua orang terbunuh, dia tidak datang ke bersihkan dirimu, biarkan seseorang memberitahumu sesuatu, jangan main-main dengan bosku lagi. Tapi bagaimana denganmu? Kamu memutar kepalamu lebih keras lagi, mengirim 36 negeri dongeng hukuman tingkat 9 dan pembangkit tenaga listrik negeri dongeng hukuman tingkat 14 untuk membunuh bosku." Mendengar itu, Miao Jincheng ketakutan setengah mati. Dia ingin berdalih, mengatakan bahwa dia telah mengirim seseorang untuk mengundang Tan Yun. Tetapi dia berpikir bahwa karena Tan Yun belum mati sekarang, dia telah mengetahui dari 50 penduduk bahwa dia ingin membunuhnya. Jika dia berdebat saat ini, itu hanya akan membuat Tan Yun semakin marah. Miao Jincheng sekarang semakin takut, tubuhnya yang gemuk semakin gemetar. "Bos Tan, si kecil tahu bahwa dia salah, tolong minta banyak orang dewasa, jangan beritahu ayah angkatku. Kalau tidak, jika ayah angkat saya tahu bahwa saya telah menyinggung Anda, ayah angkat saya tidak akan mengampuni saya. Aku bersumpah, ayah angkatku sama sekali tidak menyadarinya. Bos Tan, kamu memiliki banyak orang dewasa. Selama kamu membiarkan si kecil kali ini, si kecil tidak akan pernah berani menentangmu lagi." Terjebak. Sebelum Miao Jincheng selesai berbicara, dia ditampar lagi oleh Tan Yun. Segera, Tan Yun melepaskan pergelangan tangan Miao Jincheng dan tanpa ragu berkata, "Berlututlah padaku. Jika kamu bisa memuaskanku, aku mungkin akan mengampunimu. Takdir. Kalau tidak, Tan Yun punya 100 cara untuk membuatmu dan ayah angkatmu menghilang dari Suanyuan Xiancheng." Miao Jincheng memandang Tan Yun, dia menggigil, berlutut di depan Tan Yun, dan memohon, "Bos Tan, si kecil benar-benar tahu bahwa dia salah, katamu, apa yang kamu ingin si kecil lakukan? Kamu akan memaafkan apa yang kecil?" Ledakan. Tan Yun menendang Miao Jincheng ke tanah, dan berkata dengan dingin, "Apakah aku harus mengajarimu cara melakukannya?" "Bos Tan, kecil." Miao Jincheng memutar matanya dan berkata dengan tajam pada Zhang Hongwei, "Mengapa kamu masih terpana? Beri Bos Tan batu peri." "Tuan, berapa banyak yang Anda berikan?" Zhang Hongyi berkata dengan hati-hati. 5 juta batu abadi tingkat rendah." Tepat setelah Miao Jincheng selesai berbicara, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Hah? 10 juta. Miao Jincheng buru-buru mengubah kata-katanya. "Yah, 10 juta baik-baik saja." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Tetapi 10 juta ini bukan batu abadi kelas rendah, tetapi kelas menengah." "Bagus, bagus, kelas menengah adalah kelas menengah." Miao Jincheng Xin, yang mencintai uang seperti kehidupan, meneteskan darah. "Tuan, Zhang Hongyi, ragu-ragu, kami Zubao Xiange, sekarang kami tidak memiliki banyak modal kerja." Miao Jincheng, yang sudah ketakutan setengah mati, bertanya, "Bagaimana mungkin tidak ada?" "Tuan, Anda lupa, dana kami semua ditekan pada obat mujarab hukuman." Zhang Hongyi berkata dengan jujur. Setelah mendengarkan, Miao Jincheng ingat bahwa dia menimbun barang. Miao Jincheng melihat ekspresi suram Tan Yun, dan buru-buru bertanya kepada Zhang Hongzhen, "Lalu berapa banyak batu abadi kelas menengah yang masih kita miliki?" Zhang Hongzhen berkata dengan ekspresi tulus, "Tuan, jika Anda mengubah batu peri kelas bawah menjadi batu peri kelas menengah, akan ada 6,5 juta." Mendengar ini, Tan Yun sangat bersemangat, tetapi dia tahu bahwa dia akan menerimanya ketika dia melihatnya, dan dia tidak bisa membuat musuh menemui jalan buntu. Kalau tidak, jika Miao Jincheng benar-benar memberitahu ayah angkatnya, dia akan mengalahkan diri sendiri dan kontraproduktif saat itu. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Miao Jincheng, kupikir demi kau yang berlutut padaku, aku ingin 5 juta." Miao Jincheng tidak berharap Tan Yun mengambil lebih sedikit dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mendengar dari nada Tan Yun bahwa selama Tan Yun mengambil batu abadi, keluhannya dengan Tiange kota Sishu akan berakhir. Pada saat ini, Tan Yun berbicara lagi, "Namun,
berapa banyak tungku alkimia yang dijual paviliun Subao Xian Anda? Saya ingin sebanyak itu. Tungku alkimia. Miao Jincheng tercengang. Bos Tan, tidak banyak orang di luar kota yang bisa membuat alkimia. Tungku alkimia ini tidak berguna jika kamu memintanya. Omong kosong khusus yang lambat. Tan Yun tampak konyol. Di Fangxi, bukankah Subao Xiange Mu punya 2 cabang? Beri aku batu abadi dulu, lalu aku akan pergi ke 2 titik koma bersamamu untuk mendapatkan tungku alkimia. Bagaimana Miao Jincheng tidak berani mengikuti kata-kata Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun duduk di kursi batu giok, dan Miao Jincheng memerintahkan Zhang Hongyu untuk mengambil batu surgawi dari toko utama Subao Xiange dan 2 cabang lainnya ke Tan Yun. 1 jam kemudian, Zhang Hongyu menyerahkan 2 cincin peri itu kepada Tan Yun dengan hormat. Tan Yun melepaskan Xian Ziqin ke dalam cincin peri. Setelah dihitung, cincin pertama berisi 3 juta batu peri kelas menengah. Cincin kedua berisi 2 juta batu abadi kelas menengah. Ketika Tan Yun menerima batu abadi dengan kepuasan, Miao Jincheng, yang menganggap kekayaan sebagai hidupnya, merasakan sakit. Selanjutnya, atas permintaan Tan Yun, Miao Jincheng membawa Tan Yun dan Chu Xiaoshu ke lantai 3 paviliun Subao Xian. Setelah diperiksa, ada total 100 botol tungku alkimia abadi terbaik dan 300 botol kelas atas. Tungku alkimia abadi. Selain itu, ada 1000 botol tungku alkimia abadi kelas menengah dan rendah. Dalam 1 jam berikutnya, Tan Yun mengikuti Miao Jincheng dan menjarah semua tungku alkimia di 2 cabang Subao Xiange lainnya. Ada 5000 botol tungku alkimia abadi kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan terbaik. Setelah itu, Tan Yun menepuk wajah Miao Jincheng dan tertawa kecil. Di masa depan, menjauhlah dari Lao Su dan berani menjadi liar di depan Lao Su. Lao Su ingin kamu mati. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Pencitraan Miao Jin seperti ayam mematuk nasi, sering mengangguk, si kecil bisa mendengar dengan jelas. Tan Yun tersenyum dan menepuk bahu Miao Jincheng, dan tertawa kecil di telinganya. Oh, aku lupa memberitahumu, 50 kantong anggur dan kantong beras yang kamu kirim telah diselesaikan olehku. Setelah itu, Tan Yun membawa Chu Xiaoshu dan pergi dengan ayunan besar. Di lantai 12 paviliun abadi Subao, di dalam sebuah kesepakatan, Miao Jincheng memikirkan 5 juta batu abadi kelas menengah yang diperas oleh Tan Yun, 5000 tungku alkimia yang berharga, dan Tan Yun menamparkan dirinya sendiri. Orang tua itu gemetar karena marah. Aku sangat marah, aku sangat marah. Miao Jincheng meraung, kapan Miao Jincheng begitu dipermalukan? Puf engah. Miao Jincheng sangat marah. Cemberut 3 suap darah berturut-turut, gemetar. Zhang Hongyi buru-buru mendukung Miao Jincheng, dan menghibur, Tuan, uang adalah sesuatu di luar tubuhmu, jangan terlalu marah. Ketika ramuan hukuman tidak tersedia di pasar, kami akan menjual ramuan hukuman tingkat rendah dan menengah. Saat itu, kami pasti akan menghasilkan banyak uang. Mendengar ini, Miao Jincheng merasa lebih baik di hatinya. Setelah itu, Miao Jincheng bergumam pada dirinya sendiri, Bendahara Zhang, Anda mengatakan bahwa pendukung di belakang Tan Yun harus menjadi penguasa kota. Zhang Hongzhen mengangguk dan berkata, ya. Miao Jincheng mencoba yang terbaik untuk menenangkan amarah di hatinya, dan berbisik, hah. Tidak, jika latar belakang Tan Yun begitu kuat, lalu mengapa dia tidak membuka toko di kota dalam kota Fang, alih-alih dia pergi ke luar kami, kota. Miao Jincheng menjadi lebih bingung, ini tidak masuk akal. Zhang Hongyi mengerutkan kening, Tuan, mungkinkah Tan Yun membuat kita takut? Miao Jincheng menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, jika Tan Yun tidak memiliki latar belakang, maka di antara 50 orang yang saya kirim, ada 14 orang kuat dari urutan ke-10 negeri dongeng. Tapi semua 50 orang mati. Bagaimanapun, Tan Yun adalah hukuman tingkat pertama di negeri dongeng. Tidak peduli seberapa kuat dia melompati tantangan, dia tidak akan pernah membunuh 50 orang. Pasti ada orang kuat yang diam-diam melindunginya. Yah, jangan khawatir tentang itu, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Miao Chengjin sedikit menyipitkan matanya berkedip dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika saya dapat mengetahui bahwa dia tidak memiliki latar belakang, saya harus memotong matanya, memotong lidahnya, dan menghancurkan tubuhnya. Setelah itu, Miao Jincheng segera meninggalkan paviliun Subao Xian, siap untuk kembali ke rumah Miao, dan membiarkan kepala pelayan bertanggung jawab untuk menyelidiki Tan Yun.
Pada saat yang sama, Tan Yun dan Chu berjalan di kota Fang dengan cara yang menyegarkan. Bos, kamu benar-benar luar biasa. Kamu menakuti Zhang Hongyu dan Miao Jincheng itu seperti cucu. Chu berkata dengan ekspresi gembira kepada Tan Yun. Tan Yun membuang senyumnya dan berkata dengan ekspresi serius, kertas tidak dapat menahan api. Cepat atau lambat Miao Jincheng akan tahu bahwa saya tidak memiliki latar belakang. Sebelum itu, kita harus membuat diri kita kuat sesegera mungkin. Ya, setelah Chu Xiaoxia mengangguk, transmisi berkata, Bos, sekarang kita memiliki batu abadi, mengapa kita tidak membeli ramuan hukuman untuk meningkatkan kekuatan kita? Tan Yun tersenyum dan berkata dengan transmisi suara, kamu juga berkata, apalagi kota abadi Suanyuan, bahkan jika itu ditinggalkan, tidak ada obat mujarab hukuman berkualitas tinggi untuk dijual. Apa gunanya bagi kita untuk membeli beberapa kelas rendah, obat mujarab hukuman kelas menengah, dan kelas atas? Selanjutnya, kota 4 keterampilan Tiange kami, tetapi kami ingin menjual obat mujarab hukuman terbaik, bagaimana dengan membeli obat mujarab hukuman dari toko lain? Mendengar ini, Chu tertegun, Bos, saya pikir Anda bercanda tentang menyempurnakan ramuan hukuman terbaik terakhir kali, apakah Anda benar-benar tahu cara memperbaikinya? Omong kosong. Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit, oke, ayo pergi, ayo beli beberapa tungku alkimia. Hah? Tungku alkimia? Chu Xiao bingung, kami sudah memiliki 5.000 tungku alkimia, mengapa kami harus membeli? Mungkinkah kita membelinya kembali dan kemudian menjualnya kembali? Tan Yun berkata, berhenti bicara omong kosong, saya membeli tungku alkimia secara alami untuk membuat alkimia. Adapun 5.000 botol terlalu sedikit, aku berencana membeli 5.000 botol lagi. Setelah mendengarkan, Chu Xiaoxia menggaruk kepalanya dan berkata, Bos, apakah Anda mendapatkan 10.000 botol tungku alkimia untuk alkimia? Iya, itu benar. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya ingin mengendalikan 10.000 botol tungku alkimia pada saat yang sama, dan memperbaiki 10.000 tungku ramuan hukuman terbaik. Tentu saja jika obat peri sudah cukup. Mendengar itu, Chu Xiaoxia memutar matanya dan berhenti berbicara, membunuhnya di dalam hatinya, tidak percaya bahwa Tan Yun dapat mengendalikan 10.000 tungku alkimia pada saat yang sama untuk membuat alkimia. Dalam setengah hari berikutnya, Tan Yun membawa Chu Xiaoxiu hampir ke toko-toko yang menjual tungku alkimia di Fangxi, baru kemudian membeli 5.000 botol tungku alkimia abadi dengan tingkat yang berbeda. Harga setiap tungku alkimia abadi kelas bawah adalah 10.000 batu abadi kelas rendah, tungku alkimia abadi kelas menengah adalah 30.000 batu abadi kelas bawah, tungku alkimia abadi kelas tinggi adalah 50.000 batu abadi kelas bawah, dan botol tungku alkimia abadi terbaik ini adalah 100.000 batu abadi kelas bawah. Tan Yun menghabiskan 3,5 juta batu abadi kelas menengah untuk membeli 5.000 botol tungku alkimia ini, dan sekarang dia masih memiliki 1,5 juta batu abadi kelas menengah padanya. Tan Yun yakin bahwa dengan 1,5 juta batu abadi kelas menengah ini, dia cukup untuk membayar biji dan obat abadi yang dikumpulkan oleh para dewa. Sebelum 1,5 juta batu abadi kelas menengah ini habis, dalam pandangan Tan Yun, pil abadi kelas terbaik telah disempurnakan. Hanya obat mujarab hukuman terbaik yang disempurnakan, jadi mengapa tidak memiliki batu abadi saat itu? Hanya dengan kekayaan yang cukup, Tan Yun tahu bahwa selama periode itu, ia dapat membeli stik es dan api. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan Chu Xiaoxia kembali ke Tiange kota Sishu. Setelah itu, Tan Yun memberi Chu Xiaoxia cincin peri yang berisi 1,5 juta batu abadi kelas menengah, dan menasihati, lain kali, saya akan mundur dan berlatih. Kamu mengambil batu surgawi, dan kamu bertanggung jawab untuk membayar orang-orang surgawi yang membawa biji dan obat-obatan. Ketika 32 jenis mineral dan 1.600 jenis obat abadi semuanya tersedia, Anda akan menelepon saya lagi. Juga, menghitung obat-obatan abadi, kamu terlalu lelah untuk sibuk sendirian, kamu dapat menyewa beberapa orang untuk membantumu selama ini. Chu Xiao tersenyum dan berkata, ayo. Bos. Kamu bisa mundur dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Jika ada sesuatu yang tidak bisa saya setujui, saya akan menelepon Anda lagi. Tan Yun tersenyum puas dan datang ke akordeon di lantai 6. Kemudian, dia mengorbankan waktu dan ruang peri ruang biji sesawi kelas atas di telinganya dan memasuki aula lantai pertama untuk mundur. Chu Xiaoxia sangat efisien,
dan hanya butuh setengah hari untuk mempekerjakan dua gadis muda dari Xiao Jiabiyu di luar kota. Keduanya masih bersaudara, mereka adalah kekuatan tingkat ketiga dari Punishment Wonderland. Di aula peri di lantai pertama, waktu berlalu, 90 tahun telah berlalu dalam sekejap, dan hanya 1,5 bulan telah berlalu dari dunia luar saat ini. Selama 1,5 bulan ini, para dewa telah berturut-turut mengirim obat-obatan abadi yang dikumpulkan dan biji yang ditambang ke Tiange kota Sishu. Chu Xiaoxia dan para suster mengklasifikasikan biji dan obat abadi. Untuk penyimpanan obat-obatan abadi, Chu Xiaoxia pergi membeli banyak peralatan untuk menyisihkannya. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila di aula peri di lantai pertama, tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Karena dia merasa bahwa 11 pedang surgawi Hongmeng yang tergantung di kolam roh sedikit bergetar. Sepertinya ini pertanda sebelum roh senjata pedang itu terbangun. Pada saat yang sama, Suanyuan Xiancheng, rumah luar kota Miao. Miao Mansion menempati tempat di Yuanyik Xianli, dan momentumnya cukup luar biasa. Wow, pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih yang berusia sekitar 80 tahun dan yang berada di tingkat ke-8 Punishing Wonderland jatuh dari langit dan terbang di luar Miao Mansion. Pengurus rumah yang baik. Kedua penjaga Miao Mansion berkata dengan hormat, menghadap pria tua berambut abu-abu itu. Orang tua itu bukan orang lain, tetapi pelayan rumah Miao, Yuan Zheng. Yuan Zheng mengangguk dan bertanya, apakah tuannya ada di sini? Iya, salah satu penjaga berkata dengan hormat. Setelah mendengar ini, Yuan Zheng memasuki rumah Miao sebagai bayangan, dan mencapai kediaman Miao Jincheng, Paviliun Seng Kaixian. Setelah Yuan Zheng memasuki Paviliun Seng Kaixian, dia langsung menuju ke lantai 2 dan datang ke kamar Miao Jincheng. Dia membungkuk dan berkata, kembalilah kepada Tuhan, Anda memiliki berita untuk bawahan Anda untuk menyelidiki Tan Yun. Katakan, Miao Jincheng tiba-tiba bangkit dari kursi batu giok. Itu tuannya. Yuan Zheng membungkuk sedikit, Tan Yun dan penguasa kota seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Tanpa menunggu kata-kata Yuan Zheng, Miao Jincheng melompat marah, iya. Tan Yun, gangster kecil ini, menggodaku. Pada saat ini, Miao Jincheng memikirkan tentang 5 juta batu abadi kelas menengah yang diperas oleh Tan Yun dan tamparan yang ditampar oleh Tan Yun dan Chu Xiao. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah, dan ekspresinya sama jeleknya dengan dia. Tuan, tolong tenangkan amarahmu. Tolong dengarkan budak tua itu sampai selesai. Yuan Zheng berkata, alisnya bergetar, mengerutkan kening dan berkata, Tan Yun ini tidak ada hubungannya dengan Tuan, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan paman Tuan Suanyuan. Jenderal memiliki hubungan. Apa? Jenderal Suanyuan. Miao Jincheng sangat ketakutan sehingga dia hampir berteriak, cepat bicarakan, apa yang terjadi? Yuan Zheng berkata dengan jujur, Tuan, budak tua itu mendengar berita bahwa lebih dari 3 bulan yang lalu, Tan Yun membawa Chu Xiaoxia dan ingin memasuki kota. Jenderal Suanyuan tidak setuju, tetapi setelah Tan Yun menggunakan kekuatan tingkat pertama di negeri dongeng untuk melompati 100 tentara abadi, Jenderal Suanyuan mengagumi Tan Yun dan ingin Tan Yun bergabung dengan tentara. Tetapi Tan Yun berkata bahwa dia tidak tertarik pada pertempuran dan pembunuhan, dan hanya ingin berbisnis. Kemudian, Jenderal Suanyuan setuju dengan Tan Yun untuk memasuki kota. Setelah mendengar ini, Miao Jincheng berteriak, anjing ini, apalagi yang mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk berkelahi dan membunuh. Karena dia tidak tertarik, maka dia membunuh begitu banyak dari kita. Ada apa? Tan Yun hanyalah karakter ibunya yang pembunuh dan kejam. Setelah itu, Miao Jincheng tersenyum marah dan berkata, sungguh Tan Yun, kamu sangat berani menggertakku dengan nama penguasa kota. Tan Yun, aku ingin kamu mati. Pada saat ini, Yuan Zheng berkata dengan cemas, Tuan, meskipun Tan Yun tidak ada hubungannya dengan Jenderal Suanyuan, budak tua itu mendengar bahwa Jenderal Suanyuan berada di luar kota abadi Suanyuan pada hari yang sama, dan dia memuji Tan Yun. Jika kita membunuh Tan Yun, jika Jenderal Suanyuan marah, kita tidak bisa memakannya. Setelah dia selesai berbicara, mata Yuan Zheng menunjukkan sedikit kecemerlangan, dan berkata, Tuan, budak tua itu memiliki strategi yang baik dan strategi yang buruk untuk menghadapi Tan Yun. Mengatakan, Miao Jincheng melihat ke depan. Yuan Zheng berkata sambil mencibir, budak tua itu mendengar bahwa Tuan muda sekarang berada di pasukan dalam kota.
Kita dapat memanggil Tuan Muda kembali ke rumah Miao dengan alasan bahwa kamu sakit parah. Dalam kegelapan, pergilah ke paviliun Tian di kota Sishu untuk membunuh Tan Yun dengan topeng. Yah, tidak buruk. Miao Jincheng mengangguk, lanjutkan. Itu tuannya. Yuan Zheng berkata dengan mata muram, tuan muda kedua dan ketiga dari Xiaohu Mansion dibunuh oleh Tan Yun. Budak tua itu pergi ke Xiaohu Mansion dan berbicara dengan pelayan mereka. Anda bisa menunggu Tuan Xiaohu dan Tuan Muda Xiaohu kembali dari pertempuran, dan kemudian kedua kediaman kita akan membunuh Tan Yun bersama-sama. Ini adalah kebijakan terbaik. Setelah mendengar ini, Miao Jincheng segera menolak, tidak. Ketika saya memikirkan Tan Yun, saya berharap dia akan mati. Tuan Xiaohu, saya tidak tahu tahun monyet sampai mereka kembali, saya tidak sabar. Setelah mendengar ini, Yuan Zheng dengan serius berkata, budak tua itu memiliki dua strategi yang lebih baik. Cepat dan dengarkan. Miao Jincheng tidak bisa menunggu. Yuan Zheng berkata, Tuan, pada awalnya, Tan Yun, putra ini, sangat tidak menghormati ayah angkat Anda. Anda dapat meminta ayah angkat Anda untuk mengirim seseorang untuk menghancurkannya. Selain itu, kebijakan terbaik adalah Tan Yun berani menggunakan nama penguasa kota untuk berpura-pura bodoh, selama tuannya memikirkan cara untuk membiarkan masalah ini sampai ke telinga penguasa kota. Pikirkan, bahkan jika Tan Yun memiliki 100 nyawa, dia tidak cukup untuk dibunuh. Setelah mendengarkan, Miao Jincheng memandang Yuan Zhengdao dengan persetujuan, oke, sangat bagus. Keempat strategimu semuanya layak. Hanya saja, sampai akhir, jangan khawatirkan penguasa kota. Bagaimanapun, kami yang salah lebih dulu. Itu adalah insiden yang kami dan Tan Yun provokasi. Saat itu, meskipun Tan Yun dibunuh oleh penguasa kota, kita mungkin tidak bisa memakannya. Masih ada masalah ini. Aku tidak akan membiarkan ayah angkatku tahu untuk saat ini. Jika aku tidak bisa menyelesaikan hal kecil ini, ayah angkat pasti akan kecewa padaku. Setelah mendengar ini, Yuan Zheng mengangguk dan berkata, Tuan, Anda berpikir dengan baik. Miao Jincheng mencibir dan berkata, Tan Yun, kamu pasti tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua itu akan mengetahui detailmu begitu cepat. Sudah kubilang, lelaki tua itu punya banyak cara untuk membunuhmu. Setelah mendengar ini, Yuan Zheng bertanya, Tuan, apa maksudmu, dengan alasan penyakit serius, tolong pulang dan selesaikan Tan Yun. Iya, Miao Jincheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, hanya dengan cara ini Tan Yun dapat disingkirkan sesegera mungkin. Steward, kamu segera pergi ke kamp militer dalam kota dan beritahu Tuan Muda tentang penyakit seriusku. Aku yakin mereka akan setuju dengan ayah angkatku. 20 hari kemudian, Suanyuan Xiancheng adalah pusat kota. Di dalam tenda militer yang megah, seorang jenderal yang mengenakan baju besi hitam legam berdiri seperti lembing, dengan aura tegak. Dapat dilihat dari baju besi Jenderal Parubaya bahwa orang ini adalah jenderal besar. Ini memang kasusnya. Orang ini bernama Duan Tiande, dan dia adalah jenderal besar yang bertanggung jawab atas 10.000 makhluk abadi, 100 abad, dan 10.000 tentara. Di antara 10 tetua Qian Fuxian di bawah kendalinya, ada satu-satunya putra Miao Jincheng, Miao Wei. Pada saat ini, seorang pria gemuk, setengah baya mengenakan baju besi yang tumbuh agak mirip dengan Miao Jin di tenda militer adalah Miao Wei. Duan Tiande memandang Miao Wei dan berkata, karena ayahmu sakit parah dan tidak bisa tidur di tempat tidur, maka Mayor Jenderal Ben telah setuju untuk pulang mengunjungi kerabat kali ini. Bawahan, terima kasih, Mayor Jenderal. Miao Wei berkata dengan penuh terima kasih. Ya, Duan Tiande berkata dengan ekspresi agung, Anda meluangkan waktu untuk pulang mengunjungi kerabat Anda. 2 bulan kemudian, kami akan berangkat untuk ekspedisi. Ketika Anda kembali dari mengunjungi kerabat, kami akan pergi ke medan perang dengan Mayor Jenderal ke membunuh musuh. Bawahan mematuhi perintah, bawahan pensiun. Setelah Miao Wei berkata, dia melangkah keluar dari rekening militer dan pergi bersama Yuan Zheng, pelayan Miao Mansion. Di tenda militer, Duan Tiande memandang kepergian Miao Wei dengan persetujuan, dan berkata pada dirinya sendiri, putra ini cukup berani untuk membunuh musuh. Banyak orang berpikir bahwa Mayor Jenderal ini melihat wakil ketua Alchemy Guild dan memujimu, tapi tidak. Mayor Jenderal sangat menyukai tentara seperti Miao Wei. Setelah meninggalkan barak, Yuan Zheng memandang Miao Wei yang putus asa dan berkata, Tuan, jangan khawatir, Tuan baik-baik saja. Hah?
Miao Wei berkata dengan suara bingung, ayahku baik-baik saja, lalu mengapa kamu mengatakan bahwa dia sakit parah di sofa? Karena itu, Yuan Zheng memberitahu Miao Wei apa yang terjadi antara Tan Yun dan Miao Jincheng. Setelah mendengar ini, Miao Wei menggertakkan giginya dan berkata, betapa Tan Yun, apakah dia menggertak Miao Mansionku? Jangan khawatir, aku akan kembali sekarang dan membiarkan dia mengembalikan batu abadi yang memeras Miao Mansionku, dan kemudian menghancurkannya. Titik titik titik. Dalam sekejap, 20 hari lagi berlalu. Rumah Miao, Paviliun Seng Caixian. Bulan hitam dan angin malam tinggi. Miao Jincheng memandang Miao Wei yang mengenakan alat bantu jalan malam, dan berkata, anakku. Kamu harus membunuh Tan Yun demi keselamatanmu sendiri. Miao Wei mencibir, ayah yakinlah, dengan kekuatan seorang anak, mudah untuk membunuh Tan Yun. Tunggu saja kabar baik dari anakmu. Setelah itu, topeng Miao Wei menghilang dari udara tipis dari kamar Miao Jincheng. 1 jam kemudian, Tiange kota Sisu di kota Fang, kota luar. Di aula utama di lantai pertama Master Time and Space Immortal Hall, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan memenuhi tubuhnya dengan nafas Tier 2 penalti Wonderland. Betul sekali. Tan Yun telah berada di aula peri selama lebih dari 200 tahun sebelum dan sesudahnya. Pada saat ini, Hong Meng kedua di kolam roh dihukum dan akhirnya berhasil. Itu berarti dia telah memasuki urutan kedua dari negeri dongeng hukuman. Pada saat yang sama, apa yang membuatnya merasa lebih senang adalah bahwa waktu di kuil, lebih dari 100 tahun yang lalu, roh dari 11 pedang suci yang menelan kekuatan abadi di kolam spiritual telah terbangun. Hahaha. Tan Yun tersenyum senang, Jinni, keluarlah dan biarkan tuannya melihat, tuannya ingin membunuhmu. Su, Ho. Detik berikutnya, 11 pedang ilahi yang luar biasa terbang keluar dari pikiran Tan Yun, melayang berjajar di depannya. Pedang ilahi Magnificent metalik sedikit bergetar, dan kecepatan cahaya keemasan terbang keluar dari pedang ilahi, berubah menjadi gadis yang menakjubkan. Gadis tahun Kapulaga, dengan sosok kabur, mengenakan gaun emas, indah tak tertahankan. Gadis rok emas berkabut menatap mata indah Tan Yun, dan air mata terlihat samar. Dia menggenggam tangan kanannya dengan erat, lengan batu gioknya ditekuk di dadanya, berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, tersedak dan berkata, Jinni mengetuk. Tuanku, desir-desir. Segera, 4 gadis yang lebih cantik dan tidak jelas terbang keluar dari pedang ajaib kayu, air, api, dan tanah. Gadis dalam rok hijau itu menggenggam tangan kanannya di dada kirinya, berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, dan menangis kegirangan, bawahan Mu Xin mengetuk tuanku. Gadis dengan rok biru juga berlutut, bawahan Qingying memberi hormat kepada tuanku. Seorang gadis dalam gaun merah menyala berlutut dengan satu lutut, menatap Tan Yun dengan air mata di matanya yang indah, bawahan Huo Wu memberi hormat kepada tuanku. Sekelompok panjang gadis coklat juga berlutut, mengerutkan bibir merah mereka, dan berteriak, bawahan Qian Chen telah melihat tuannya. Apakah Anda mengenal tuannya? Kami sangat merindukanmu. Saya tahu. Ketika Tan Yun menganggukkan kepalanya, air mata terlihat samar di pupil bintang. Pada saat ini, seorang gadis yang transparan dan seperti angin melangkah keluar dari pedang ilahi yang luar biasa dari atribut angin. Dia berlutut dengan satu lutut, dan suara tangisan yang indah terdengar, bawahan Feng Xiang, ketuk tuanku. Bawahan Lei Zhen, ketuk tuanku. Pada saat ini, suara keras datang dari dalam pedang ilahi Hong Meng tipe Lei. Seorang pemuda yang kuat dan halus melangkah keluar dari pedang ilahi dan berlutut di tubuh Tan Yun sebelum. Bawahan telah lewat dan melihat tuannya. Dengan suara surga dan atribut waktu dari pedang ajaib, seorang gadis cantik yang halus dan hampir tak terlihat melangkah keluar dari pedang dan berlutut. Di depan Tan Yun, atributnya sudah mati, ketuk tuanku. Di dalam atribut kematian pedang ilahi Hong Meng, seorang pemuda berkabut berjubah hitam berjalan keluar dan berlutut di depan Tan Yun. Hehe, Wu Hen telah melihat tuannya. Pada saat ini, dalam atribut luar angkasa pedang ilahi Hong Meng, seorang gadis kabur dengan air mata di senyumnya, dengan senyum menawan dan menawan, berlutut di depan Tan Yun. Pada saat ini, di pedang kecerahan ilahi, seorang gadis dengan gaun putih yang mengalahkan salju dengan gaun putih tersenyum, air mata menetes dari matanya yang indah, dan dia berbalik dari depan Tan Yun, dan kemudian berlutut dengan satu lutut, menatap Tan Yun dengan matanya yang indah. Ada kerinduan yang mendalam di mata. Bawahan tidak punya waktu untuk mengetuk tuanku.
Saya sangat senang bisa kembali ke tuanku. Tan Yun memandangi 9 wanita dan 2 pria yang berlutut di depannya, air mata mengalir di matanya, dan berkata dengan tulus. Apakah kamu tahu, Tuan juga sangat merindukanmu. Air mata Jinni mengaburkan pandangannya, dan suara langit terdengar, Tuan, setiap kali Jinni memikirkan Chaos Supreme dan Siyuan Supreme, dia mengutuk Anda untuk memasuki siklus keabadian, dan bawahannya ingin meminum darah mereka. Mata roh lain juga penuh amarah. Mata Tan Yun penuh dengan kedinginan, jangan khawatir, aku membawamu di masa lalu, dan dapat membuat langit dan dunia bergetar karena kita, jadi kehidupan terakhir Tuan juga mungkin. Kami sekarang telah mencapai alam 9 surga Hongmeng. Tuan akan memasuki alam Kaisar Agung secepat mungkin, dan kemudian terbang ke alam Dewa Hongmeng kampung halaman kami untuk membalas dendam. Kita tidak hanya harus mengambil kembali semua yang telah hilang, tetapi juga menghancurkan alam dewa kekacauan dan alam dewa asal, sehingga 2 makhluk tertinggi tidak sebaik kematian. Setelah itu, Tan Yun berkata, cepat dan lepaskan hadiahnya. Terima kasih, Guru. Jinni dan 11 roh lainnya berdiri dari tanah. Setelah itu, Tan Yun memberitahu Kiling tentang mantan istrinya, Sen Subing dalam kehidupan ini. Tentu saja, itu juga termasuk bahwa kera iblis pembunuh surga telah memperoleh warisan dari Dewa Naga Iblis, sehingga Dewa Naga Emas memiliki warisan. Dari Dewa-Dewa Naga Emas, Tuoba Yingying adalah reinkarnasi dari Dewa-Dewa Langit, dan istrinya saat ini, dan seterusnya, semua informasi telah diberitahukan kepada roh. Zhong Qiling sangat senang mendengar ini. Setelah itu, Tan Yun mengobrol dengan para arwah. Karena roh tidak bisa meninggalkan Excalibur Hongmeng untuk waktu yang lama, roh itu terbang kembali ke Excalibur setelah beberapa saat. Tan Yun memandang 11 pedang ilahi Hongmeng yang melayang di depannya, matanya dipenuhi dengan semangat juang yang tinggi, sekarang Jinni dan yang lainnya telah terbangun. Setelah saya mengatur formasi pedang ilahi Hongmeng, tidak hanya kekuatannya akan sangat meningkat, tetapi juga yang baru akan diturunkan. 4 kekuatan gaib. Dalam serangan 4 kekuatan magis ini, bahkan peri dari negeri peri hukuman tingkat 12 akan mati selamanya. Jika saya berada di formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, dan setelah saya melakukan seni pedang pembunuh ilahi Hongmeng, kekuatan pedang akan berlipat 3. Dengan cara ini, bahkan jika saya adalah pembangkit tenaga listrik di negeri peri Orde Pertama, saya tidak akan takut pada Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun identik dengan langit. Anda tahu, apakah para biksu dari alam fana atau keabadian dari dunia abadi? Karena basis kultivasi semakin tinggi dan tinggi, kekuatan tantangan lompatan katak akan semakin rendah. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Semakin tinggi basis kultivasinya, semakin kuat kemampuannya untuk melompati tantangan. Ketika dia berada di benua Huangfu yang fana, kemampuan Tan Yun untuk melompati katak tidak pernah melampaui 8 alam kecil, tetapi sekarang, dia dapat melompati dan menantang makhluk abadi yang lebih tinggi dari alam kecilnya yang ke-11. Tan Yun yakin bahwa ketika dia memasuki tahap keempat dari negeri dongeng hukuman, dia akan mengolah tanah Hongmeng dari tahap awal tahap ke-11 hingga tahap-tahap ke-11. Pada saat itu, dia pasti akan bisa melompati peri dari alam besar. Memikirkan hal ini, Tan Yun tidak langsung berlatih, tetapi melepaskan kesadaran peri. Sekarang itu sebanding dengan kesadaran peri dari urutan ke-9 dari negeri dongeng hukuman, dan itu diam-diam berasal dari ruang pelatihan di aula lantai 2. Periksa alam kera 11 binatang tua. Melalui pengamatan, Tan Yun menemukan bahwa kera iblis pembunuh surga, singa naga emas, iblis, naga langit dan raja beruang, dan 7 raja lainnya, yang semuanya kini telah memasuki tahap awal binatang peri dari tahap ke-10 dari bencana. Binatang peri dari tahap pertama hingga ketiga disebut tahap awal, tahap ke-4 sampai ke-6 disebut tahap pertumbuhan, tahap ke-7 sampai ke-9 adalah tahap dewasa, tahap ke-10, ke-11, dan ke-12 adalah periode bencana. Hah! Tiba-tiba Tan Yun sepertinya menyadari sesuatu, alisnya berkerut, dan kesadaran abadi mengunci kera iblis pembunuh surga, naga emas, dan singa dengan kuat. Ditemukan bahwa meskipun kedua binatang itu adalah basis budidaya binatang peri tingkat pertama pada tahap awal, aura yang dipancarkan oleh kedua binatang itu lebih kuat daripada aura tingkat keempat dalam periode pertumbuhan. Dan nafas kedua binatang itu masih meningkat. Segera, warna pencerahan muncul di mata Tan Yun. Dia tahu bahwa ketika kedua binatang itu dipromosikan ke tahap pertama dari tahap awal binatang peri, mereka menerima warisan Dewa Naga Emas dan Tuan Dewa Naga Ajaib, dan mereka membuka
Tan Yun tahu bahwa ketika warisan kedua binatang itu sepenuhnya dibuka, mereka bisa mulai dari basis budidaya tingkat pertama dari binatang peri, dan dengan mudah merobek binatang peri tingkat 8 tingkat dewasa biasa. Dengan senyum tulus, Tan Yun memanipulasi kesadaran peri untuk keluar dari ruang pelatihan 11. Binatang. Dia memutuskan bahwa dia akan berburu lebih banyak binatang peri di masa depan dan memberikan sumber takdir binatang peri kepada Moer dan 8 raja lainnya. Melahap, meningkatkan kemampuan mereka untuk melompati tantangan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun Xianzi memeriksa situasi Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui di ruang pelatihan Aula Peri lantai 2, dan menemukan bahwa kelimanya telah dipromosikan menjadi yang pertama, tingkat negeri dongeng. Kemudian, Tan Yun Xianzi datang ke ruang pelatihan Aula Peri 3 lantai, dan menemukan bahwa Sen Subing layak menjadi gadis dari 3 dewa di masa lalu, dan sekarang telah memasuki tingkat kedua dari hukuman negeri dongeng. 6 istri Nangong Yukin, Tang Mengyao, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Tan Tai Xianer dan Gong Sun Ruoxi, semuanya milik negeri dongeng hukuman tingkat pertama. Sue Zian, Feng Qingcheng, Ying Ying, Sen Suzhen, Nangong Ruxue, Murong Sishi, Song Huixin juga merupakan hukuman tingkat pertama di negeri dongeng. Dan Fang Ziqing, yang telah menelan kekuatan spiritual di Yunlingshi, telah pindah dari tahap ke-8 ke tahap ke-9 dari alam eklosion. Pada saat ini, ada tanda samar menembus penghalang dan memasuki kesempurnaan agung eklosion realem. Di ruang pelatihan, Sen Subing, yang sudah menjadi tier 2 di negeri dongeng hukuman, perlahan membuka matanya yang indah dan tersenyum dan berkata, "Suamiku, bagaimana Tiange di kota Sishu sekarang?" Tan Yun berkata, "Biji dan ramuannya masih sedikit lebih buruk. Setelah saya punya cukup, saya akan mulai memperbaiki ramuan hukuman untuk Anda ambil. Aku juga akan memperbaiki sepotong artefak abadi ruang waktu biji sesawi, dan kemudian kita akan masuk ke kultivasi. Sayang sekali bahwa biji di kota abadi Suanyuan hanya dapat memperbaiki artefak suci abadi kelas atas, dan senjata sihir budidaya tingkat tinggi tidak dapat disempurnakan." Mendengar ini, mata Sen Subing menunjukkan kegembiraan yang tak terbendung. "Suamiku, di atas artefak abadi adalah artefak abadi, dan artefak abadi adalah artefak pengorbanan abadi. Jika Anda dapat memperbaiki artefak abadi terbaik, untuk saat ini, kita sudah sangat puas." Begitu Sen Subing berbicara, ruang pelatihan tempat dia berada tiba-tiba terbuka, tetapi setelah Tan Yun masuk dengan mata berapi-api, dia menutup pintu ruang pelatihan. "Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan?" Sen Subing menatap tatapan Tan Yuna yang ingin menanggalkan gaun emasnya, hatinya berdebar dan menawan. Tan Yun memandang Sen Subing, yang selembut tanpa tulang dan menjadi lebih menawan. Dia melangkah maju dan tiba-tiba mengambil Sen Subing dan melemparkannya ke sofa. Tan Yun menyeringai, menekan Sen Subing di bawah tubuhnya, dan mendesah provokatif di telinga Sen Subing, "Tentu saja aku ingin memakanmu." Berbicara tentang tangan kanan Tan Yun, dia menarik dasi kupu-kupu di pinggang Sen Subing. Tepat ketika keinginan Tan Yun merasuki setiap sel, jeritan yang akrab terdengar di telinganya tiba-tiba, "Bos tidak baik, seseorang telah masuk tanpa izin ke paviliun Tian di kota Sishu kita. Hal-hal buruk, hal-hal baik akan membunuh mereka." Mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh yang tersembunyi, dan kemudian dia melompat dari sofa dan menghilang ke ruang pelatihan. Sen Subing mengenakan rok panjang dan menghilang begitu saja di ruang pelatihan. Wow, Tan Yun muncul dari udara tipis dari lobi di lantai pertama, tetapi melihat bahwa gerbang Tiange di kota Sishu telah dibuka. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam telah meletakkan pisau di leher Chu Xiaoshu. Chu Xiaoshu gemetar ketakutan, "Tua, bos, tolong aku. Apa yang akan saya lakukan untuk menyelamatkan Anda? Anda hanya anjing saya." Kata-kata acuh tak. Acuh Tan Yun membuat Chu Xiaoshu terkejut sejenak, dan kemudian dia mengerti bahwa Tan Yun ingin melindungi dirinya sendiri. Pria berpakaian hitam itu menyeringai dan berkata, "Tan Yun, apakah kamu pikir aku akan mengampuni Chu Xiaoshu jika kamu mengatakan ini? Kamu binatang, berani mempermalukan ayahku dengan Chu Xiao, kamu semua harus mati hari ini. Aku akan membunuh Chu Xiaoshu di depanmu sekarang." Pria berbaju hitam itu adalah Miao Wei, putra Miao Jincheng. Tepat ketika Miao Wei hendak membunuh Chu Xiaoshu, Tan Yun meraung, "Jinni, pergilah." Itu tuannya. Itu tuannya." Mengikuti suara wanita yang dingin, dan suara arogan dan hormat dari Jimeng, Lei Zhen,
dan 11 pedang ilahi yang luar biasa, mereka melesat menjauh dari alis Tan Yun. Excalibur waktu dan ruang Excalibur memiliki kecepatan tercepat, melewati kekosongan dan menebas tangan kanan Miao Wei yang memegang pedang, sementara Excalibur itu menghantam dada Miao Wei. Kecepatan cepat, ini He Jian. Miao Wei terkejut, dan segera menyerah membunuh Chu Xiaoxia. Pada saat ini, Jin Ni dan pedang suci Hong Meng lainnya telah membunuh Miao Wei. Kekuatan hukuman guntur di tubuh Miao Wei melonjak, dan itu dengan liar disuntikkan ke pedang abadi terbaik dengan atribut guntur di tangan kanannya. Dia melayang ke udara, menari tirai pedang berbulu, dan menebas 11 pedang ilahi Hong Meng. Meskipun semangat 11 pedang ilahi Hong Meng telah terbangun, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan 11 pedang ilahi Hong Meng untuk menyerang musuh satu persatu, jadi dia dihukum oleh Miao Wei dari negeri dongeng tingkat 12. Dengan kebangkitan roh pedang ilahi 11 Hong Meng, yang benar-benar kuat adalah ketika Tan Yun mengatur formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, kekuatan formasi pedang akan meningkat tajam. Ketika Miao Wei memotong dan menerbangkan 11 pedang ilahi Hong Meng, suara yang menyenangkan masuk ke telinganya, "Suamiku, apa yang terjadi? Siapa orang ini?" Miao Wei mengikuti gengsi, dan melihat seorang wanita cantik dengan rok emas, keluar dari lobi, bertanya pada Tan Yun. "Guru." Dengan suara, Miao Wei menatap Sen Subing. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan senyum cabul, "Tan Yun, kamu tidak hanya memeras 5 juta batu abadi kelas menengah ayahku, kamu juga mengambil 5.000 botol tungku alkimia, dan mengalahkan ayahku. Sekarang aku telah berubah pikiran. Aku ingin melenyapkanmu terlebih dahulu, mengambil kembali batu roh dan tungku alkimia milik paviliun Subaosianku, dan kemudian aku ingin menghancurkan istrimu yang menawan sampai mati di depanmu." Kata-kata Miao Wei benar-benar membuat Tan Yun marah. Naga itu memiliki sisik terbalik dan akan mati jika disentuh. Jika Tan Yun adalah seekor naga, maka tidak diragukan lagi bahwa Sen Subing dan wanitanya adalah sisik negatifnya. "Brengsek, hari ini aku, Tan Yun, pasti akan membuatmu sulit mati. Jika kamu melanggar sumpahmu, aku, Tan Yun, tidak akan mati." Setelah fitur wajah Tan Yun terpelintir dan meraung, dia segera menggunakan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. 11 pedang ilahi Hong Meng yang awalnya ditebas oleh Miao Wei dengan pisau tersebar dalam bentuk melingkar dari lobi lantai pertama yang lebar, mencapai diameter 800 kaki. Berdengung. Di tengah getaran kekosongan, tirai cahaya besar meledak dari 11 pedang ilahi Hong Meng, menutupi Tan Yun, Sen Subing, Chu Xiaoxia, dan Miao Wei. Ruang dalam formasi pedang telah berkembang 100 kali lipat, mencapai diameter 80.000 kaki. Sekarang dengan kebangkitan 11 roh pedang ilahi Hong Meng, tingkat formasi pedang telah meledak dari 11 kali menjadi 100 kali. Pembentukan pedang. Hahaha. Miao Wei tersenyum acuh tak acuh, Tan Yun, Tan Yun. Kamu pikir kamu siapa? Di mataku, kamu adalah sampah tingkat 2 di negeri dongeng hukuman. Aku memberitahumu bahwa perbedaan kekuatan tidak dapat dibuat olehmu dengan formasi pedang. Aku akan menggantikan ibumu. Tan Yun sangat marah sehingga dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Miao Wei. Dia dengan tegas berteriak, 5 elemen itu ajaib. Apa yang disebut kekuatan supranatural 5 elemen Tan Yun adalah kekuatan supernatural baru yang berasal dari perpaduan 5 jenis kekuatan supernatural pembentukan pedang di bawah premis pembunuhan pamungkas emas, pemenjaraan kayu, kepunahan air, penghancuran api, penghancuran bumi. Ada 2 jenis kekuatan magis dari 5 elemen, pembunuh yang sangat kuat. Salah satunya adalah 5 elemen Tusen Palem. Yang kedua adalah 5 elemen Desen Fish. Tinju Desen 5 elemen. Dengan auman Tan Yun, segera, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas dan cemerlang melonjak keluar dari kekosongan Hong Meng. Kekuatan 5 elemen menyatu dengan cepat dari kehampaan, berubah menjadi tinju 5 elemen yang penuh warna dan cerah. Ketika 5 elemen menghancurkan tinju, saat itu berubah dari kekosongan Hong Meng, kekuatan 5 elemen yang kuat menyebar ke langit dan mengunci Miao Wei. Sungguh nafas yang tirani. Tan Yun, jenis latihan apa yang telah kamu kembangkan? Ketika Miao Wei berteriak kaget, tinju pemadam 5 elemen, yang sebesar 1000 kaki, turun dengan gerakan ke bawah yang berdebar-debar. Dengan serangan dari Five Elements Extinguishing Fist, kekosongan di seluruh susunan pedang runtuh. Chu Xiaoxia dan Sen Subing terjerumus ke dalam kegelapan, dan hanya tinju penghancur 5 elemen Qianzang yang berwarna-warni yang terlihat, yang sangat mempesona.
Petir Jiuk Xiao. Miao Wei berteriak, memegang pisau di tangan kanannya, dan saat tangan kirinya meremas taktik dari dadanya, 9 guntur ungu yang menyilaukan, seperti naga, bangkit dari atas kepalanya dengan kagum, seperti naga yang menelan matahari, membombardir tinju pemadam 5 elemen yang turun secara vertikal di udara. Boom, 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 boom. Dengan 9 suara keras yang memekakkan telinga, tinju pemadam 5 elemen, yang sebesar 1000 kaki, meledakkan 9 guntur ungu seperti naga seperti bambu. Tiba-tiba, guntur ungu seperti guntur dan ular sanca menghilang tak terlihat di ruang gelap, dan tinju pemadam 5 elemen masih mengunci Miao Wei dan meledak dengan agresif. Seni pedang guntur ungu matahari, bintang, dan bulan dihancurkan oleh pedang. Ekspresi Miao Wei serius, dan saat dia bergumam, tiba-tiba, di atas kepalanya, 900 bintang Zhang muncul di langit di atas kepalanya. Selain 9 bintang guntur ungu, ada juga putaran bulan guntur ungu setinggi 1000 kaki, dan putaran matahari guntur ungu besar itu. Nama keluarga Tan, Lao Su adalah hukuman tingkat ke-12 di negeri ajaib. Aku tidak percaya aku bisa membunuhmu. Tan Yun, mati, membunuh. Tiba-tiba, Miao Wei mengayunkan 11 balok pedang ke langit dengan pedang, 9 di antaranya melesat menjadi 9 bintang, dan 2 lainnya memasuki matahari yang terik dan bulan purnama. Boom, boom. Dengan suara cepat dan memekakkan telinga, 9 bintang ungu, bersama dengan matahari ungu dan bulan purnama, menghantam 5 elemen putus asa. Boom, boom. Saat bintang-bintang, matahari, bulan, dan tinju pemadam 5 elemen bertabrakan, ada suara keras. Su, ho. Segera setelah itu, ketika 9 bintang, bulan purnama, dan matahari yang terik meledak, 11 lampu pedang ungu berubah dari guntur ungu sekali lagi menabrak 5 elemen tinju putus asa. Ledakan. Pada saat suara keras terdengar, 10 gedung pencakar langit dari guntur ungu dan cahaya pedang tiba-tiba bertabrakan dengan tinju pemadam 5 elemen. Kemudian, sisa cahaya 1000 kaki 1000 trif yang tersisa menebas ke arah Tan Yun dengan ganas, hahaha. Tan Yun, kamu sudah mati. Miao Wei tertawa. Hehe. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Tan Yun mencibir dan berteriak, 5 elemen membantai telapak tangan Tuhan.